Halo Sobat Koi, jumpa lagi dalam Kolam Koi Adi, channel yang membahas seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya puasa bagi ikan koi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan koi perlu dipuasakan? Apa saja manfaat puasa bagi ikan koi? Dan berapa lama ikan koi kuat berpuasa tanpa makan sama sekali? Baiklah, mari kita bahas serba-serbi puasa bagi ikan koi. Kapan dan apa saja manfaat puasa pada ikan koi? Pertama adalah saat menerima ikan koi baru. Koi yang baru datang perlu dikarantina paling tidak selama 14 hari. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa koi tersebut dalam kondisi sehat dan tidak membawa virus maupun bakteri ke kolam utama kita dan menularkan kepada ikan koi lain di kolam. Selama periode karantina tersebut, ikan koi wajib dipuasakan. Cara karantina ikan koi yang baru datang bisa Sobat Koi lihat pada video saya sebelumnya, dan saya sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Yang kedua adalah saat akan mengirimkan ikan koi. Ikan koi yang akan dikirim, apalagi keluar kota, perlu dipuasakan paling tidak selama 7 hari. Saat proses pengiriman, lazimnya ikan koi akan dimasukkan ke dalam bungkus plastik, sehingga potensi amonia perlu kita minimalkan. Apabila ikan koi yang akan dikirimkan sudah dipuasakan, maka selama perjalanan akan minim mengeluarkan kotoran, sehingga amonia bisa diminimalkan. Hal ini perlu Sobat Koi ketahui karena saya yakin cepat atau lambat sobat semua akan menjual dan mengirim koi ke teman atau penghobi yang lain. Yang ketiga adalah saat ikan koi sakit. Cara terbaik proses penyembuhan ikan koi yang sakit adalah dengan melakukan karantina dan memisahkan dari ikan koi yang lain serta dilakukan pengobatan secara khusus pada bak karantina. Ikan koi yang sakit selama proses karantina juga perlu dipuasakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban metabolisme tubuh ikan koi dalam mencerna makanan. Berapa lama ikan koi yang sakit dipuasakan tentunya tidak ada batasan. Batasan waktu yang pasti setelah ikan koi tersebut sembuh, baru kita mulai memberikan pakan kembali. Yang keempat adalah saat kolam kita bermasalah. Beberapa hal yang menjadi ciri kolam bermasalah adalah kolam koi kita nampak keruh dan berbusa, atau bahkan ikan di dalam kolam kita mulai melakukan flashing bahkan berjamaah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah stop pemberian pakan dan kita lakukan observasi penyebab masalah yang ada di kolam kita. Yang kelima adalah saat melakukan pengobatan di dalam kolam. Pembahasan mengenai pengobatan langsung di kolam dapat sobat lihat pada video saya sebelumnya, dan saya sertakan linknya juga pada video ini. Pengobatan langsung di kolam menggunakan obat berbahan kimia tentunya membuat perubahan beberapa parameter pada air kolam kita dan mengurangi kadar oksigen di dalam kolam. Kondisi tersebut tentunya akan membuat ikan stres sehingga perlu kita puasakan. Karena ikan yang stres apabila diberi pakan dapat memicu ikan menjadi semakin stres dan menjadi sakit. Yang keenam adalah pada saat melakukan backwash filter biologis. Pada sewaktu-waktu, kita perlu melakukan backwash pada filter kita. Apabila kita melakukan backwash filter mekanis, maka tidak wajib kita lakukan puasa pada ikan koi di kolam. Namun, apabila kita melakukan backwash filter biologis, maka kita wajib memuasakan ikan koi di dalam kolam minimal 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah melakukan backwash filter biologis. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan kadar amonia di kolam, karena bakteri biologis saat kita lakukan backwash filter biologis akan sangat berkurang jumlahnya dan membutuhkan waktu untuk berkembang biak dan bisa bekerja optimal kembali. Backwash filter biologis tidak disarankan terlalu sering, kita dapat melihat berdasarkan kapasitas kolam dan kapasitas filter kita. Pada umumnya, penghobi koi melakukan backwash filter biologis setengah tahun sekali atau bahkan ada yang 1 tahun 1 kali. Yang ketujuh adalah pada saat mati listrik. Hal pertama dan yang paling penting untuk dilakukan saat mati listrik adalah memuasakan ikan koi di kolam kita. Karena pada saat listrik mati, maka suplai oksigen dari waterfall maupun aerator akan mati.
Tujuan kita puasakan ikan di kolam adalah untuk meminimalkan kadar amoniak serta meminimalkan konsumsi oksigen di kolam, baik dari ikan koi kita maupun bakteri biologis. Perlu diingat bahwa koi membutuhkan oksigen yang banyak dalam melakukan metabolisme mencerna makanan. Begitu juga bakteri biologis membutuhkan oksigen yang banyak untuk mengurai amoniak yang dihasilkan oleh sisa pakan dan kotoran ikan koi. Ikan koi pada umumnya bisa bertahan hidup tanpa pakan dalam waktu yang lama, bahkan hingga 3 bulan. Selama periode puasa tersebut, ikan koi bertahan hidup dengan mengkonsumsi nutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Sobat koi tidak perlu khawatir karena ikan koi kita tidak akan mati saat dipuasakan. Namun apabila puasa dalam waktu yang lama, memang ikan koi kita akan menjadi lebih kurus. Namun jangan khawatir, bodi tersebut akan bisa dikembalikan kembali seperti normal pada saat sobat koi melakukan pemberian pakan kembali. Ingat bahwa hampir tidak pernah terjadi ikan koi mati karena dipuasakan. Namun cukup banyak ikan koi yang mati akibat kelebihan pakan. Aktivitas pemberian pakan pada ikan koi memang salah satu aktivitas yang paling menyenangkan. Namun bijaklah dalam memberikan pakan dan puasakanlah ikan koi kita secara rutin, maupun dalam kondisi tertentu seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Semoga informasi ini bermanfaat dan kolam serta koi kita selalu sehat dan berbahagia. Jika ada saran dan pertanyaan, jangan segan untuk komen ya sobat koi. Jangan lupa subscribe dan share channel ini dan nantikan informasi berikutnya seputar kolam dan koi kesayangan kita. Terima kasih.